dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anira Sita Guru Purba SPD. Saya mahasiswa PPL Daljab Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan PPL yang pertama. Selamat menyaksikan. Sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Yulia, siapa sekarang membawa doa, anakku? Saya, Guru. Oke, silakan maju ke depan. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan kepada kami. Di mana Bapak, sebentar lagi kami akan memulakan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kegiatan belajar mengajar ini Tuhan, dari awal hingga pada saat nanti kami akhiri. Hanya ingin doa yang sempurna dan nama Putra Maha Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Arinus yang sudah membawa doa, ya nakku. Ibu absen dulu, ya nakku. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Hari ini. Oke, berarti semua sudah Tuhan kesehatan, ya nakku. Lagu kebangsaan kita. Ya, biar siapa sekarang membawa lagu, nakku? Ya, kami silakan Tania untuk maju ke depan. Silakan berdiri, teman-teman. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, silakan yang pertama. Sebagai menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, dan juga menumbuhkan rasa integrasi bangsa. Iya, tepuk tangan dulu. Yogi bisa menjawab, maka Ibu kasih reward 2 jempol. Nah, tentunya belajar. Ya, nak ya, rajin belajar supaya tidak lagi dijajah oleh negara lain. Ya, bisa kan aku? Bisa. Itu anak ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita, ya. Tapi sebelumnya kita akan mengulang kembali materi minggu lalu, karena materi minggu lalu masih berhubungan dengan materi yang sekarang ini, ya. Nah, anak-anak ibu, siapa yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Oke, silakan Reva. Jadi minggu lalu itu kita mempelajari mengenai pergolakan yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Betul sekali, ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang bagaimana pergolakan yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Kira-kira anak-anak ibu, apa saja yang
Alia, tepuk dulu untuk Reva. Nah, itu dia ya, apa hubungannya dengan materi sekarang? Karena materi sekarang kita membahas tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ya, oke, bisa kan? Nah, jadi hari ini kalian, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, maka peserta didik dapat menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan menghubungkannya dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang ini. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai sini paham anak-anak Ibu? Nah, oke, kalau begitu silakan dibuka buku paketnya materi kita tentang perlawanan disintegrasi bangsa. Ya, Ibu kasih kamu waktu berkisar 2 menit untuk membaca. Oke, sudah siap dibaca anakku? Oke ya, perhatikan baik-baik buku kamu. Nah, di situ ada sebuah pernyataan. Apa katanya anakku? Coba dibaca kuat lagi, silakan. Musuh terbesar bangsa kita bukan yang datang dari luar, tetapi ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. Iya, itu ada baca pernyataan ya. Kira-kira anak-anak Ibu siapa yang bisa menganalisa? Kira-kira apa yang maksudnya? Oke, silakan Ayu. Maksud dari pernyataan ini menggambarkan ada banyak ancaman dari luar. Namun yang berbahaya itu tidak dalam negara itu sendiri. Kalau misalnya di negara kita sendiri ada banyak ancaman, siapa lagi yang akan mau membela bangsa kita kalau bukan kita? Bagus, tetap tadi untuk Ayu. Ayu bisa menjawab, maka Ibu kasih kamu reward 2 jempol. Nah, ada lagi gambar ya kan? Ada lagi gambar yang berhubungan dengan materi kita. Coba perhatikan kira-kira dari gambar tersebut. Siapakah yang bisa menganalisa apa yang maksudnya gambar tersebut? Ayo silakan, Elkianta anakku. Ya, silakan Elkianta. Jadi dari gambar tersebut kita tahu bahwa itu merupakan peristiwa dari pemberontakan ARPA atau Angkatan Perang Ratu Adil, di mana Untuk Alinus ya. Jadi itulah dia arti dari gambar dan pernyataan yang ada di buku kamu ya Nak ya. Jadi untuk melengkapi supaya kamu lebih paham dengan materi kita ini, Ibu akan memutar sebuah video pembelajaran. Ya, kita simak sama-sama ya Nak. Kita akan membahas mengenai berbagai aksi pemberontakan yang pernah terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu antara tahun 1948 hingga 1965. Hal ini, seperti yang pernah Bung Karno katakan dalam pidatonya, perjuangan akan lebih mudah karena mengusir para penjajah. Namun, perjuangan kalian akan jadi lebih sulit karena menerima. Bisa kalian lihat di link di pojok kanan ya. Oke. Yang kedua, DITNI. DITNI adalah Islam, yang mana didukung oleh Tentara Islam Indonesia, memiliki ambisi
video pembelajaran kita hari ini ya. Jelas tadi videonya nakku? Nah, jadi dari video pembelajaran tersebut, Ibu ada beberapa pertanyaan. Ya, dari video yang kamu lihat tadi, kira-kira apa sajakah bentuk-bentuk konflik yang terjadi pergolakan yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa katakan? Bentuk-bentuk peristiwa pergolakan yang ada di Indonesia yang menyebabkan terjadinya perpecahan apa saja? Oke, silakan Aina. Konflik dan pergolakan yang berdasarkan ideologi itu. Ya. Yang pertama ada PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun. Yang kedua itu ada pemberontakan DI atau DIY. Kemudian konflik berdasarkan kepentingan itu ada pemberontakan APRA, Andi Adis, dan RNS. Oke. Dan juga Satu lagi ada konflik berdasarkan sistem pemerintahan. iya bagus. Ada tahu untuk Aina. Ada berbagai macam jenis-jenis peristiwa yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Jadi ada 3 bentuk pergolakannya nakku. Yang pertama berdasarkan apa? Ideologi. Yang kedua? Kepentingan. Yang ketiga? Sistem pemerintahan. Ada 3 bentuk jenis pergolakan yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Ya, jadi Ibu akan menyampaikan materi kita lebih dalam melalui PowerPoint yang Ibu jelaskan di atas depan ini. Ya. Nah, jadi pasca kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, pasca kemerdekaan ternyata masih ada masalah yang tersimpan di dalamnya. Apa salah satunya masalahnya? Inginnya kembali Belanda menguasai Indonesia. Itu salah satu penyebabnya. Ya, inginnya adanya kemauan Belanda ingin menguasai Indonesia dan ditambah lagi kekacauan politik di Indonesia. Inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia tidak puas kepada Indonesia pemerintahannya. Dari ketidakpuasan ini, maka masyarakat Indonesia melakukan pemberontakan. Nah, ini latar belakangnya ya. Sampai sini paham? Saya mengerti. Nah, pemberontakan yang terjadi di Indonesia ini berbagai macam motifnya. Ya, ada dia Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Ada juga masyarakatnya yang ingin keluar dari NKRI. Nah, itu dia bermacam-macam motifnya. Sampai sini paham? Iya, bagus sekali. Ya, jadi dari materi ini, maka Ibu akan membagikan kelompok. Ya, Ibu akan membagikan kelompok. Nah, dan itu sudah duduk di kelompok masing-masing ya, yang sudah kita sesuaikan minggu lalu. Ya, jadi untuk membahas kelompok ini, ya Ibu akan membagikan kamu LKPD. Nah, ini dia ya. Ibu akan membagikan kamu LKPD. Nanti di LKPD ini kamu baca petunjuknya. Ya, baca petunjuknya apa yang akan kamu bahas di tiap-tiap kelompok. Sampai sini paham nakku? Bisa dimengerti ya? Oke, Ibu bagikan. Ini kelompok 1 mana? Ini dia kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ya. Ini diisi ya nakku. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kepada kamu untuk mendiskusikan dengan teman-teman kamu apa yang dibahas di LKPD kamu ya. Dipersilakan dikerjakan. Berdiskusi dengan teman-temannya. Kamu kelompok 1 sini kan? Kelompok sini kamu jelas materinya, di sini kamu tulis juga. Dan aku sudah, ini juga kamu diskusikan. Silakan tulis aku. Sudah paham sampai sini? Lagi, aku kelompok 2. Jadi kita tahu di sini. Ya, kamu apa-apa. Ini kelompok 1. Ya, karena dipakai juga. Kamu di sini. Ya aku. Oke.
silakan aku dibuka. Nah, kamu coba tiga kan, ini tetap isi jawab saja. Ini kamu kasih jelas di materi kamu, kamu tulis, ya. Nah, ini kamu susun. Ya, oke. Ayo Bu, sudah selesai Bu. Kasih Bu. Oke, sudah nak Bu? Sudah siap? Udah siap? Ya, sudah ya. Kita akan bahas hasil dari persentase kamu ya. Kelompok siapa yang mau di luar? Ayo silakan angkat tangannya. Oke, kelompok satu ya. Setelah kelompok satu siapa lagi berikutnya aku? Biar tahu ibu berapa ini. Kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4. Setelah kelompok 1, kelompok 4, lanjut ke kelompok 2. Oke, terus 3. Oke, kita persilakan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 langsung. Teman, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konflik ideologi. Di sini yang akan menjelaskan yang pertama adalah Ryan. Silakan untuk saudara Ryan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang menganalisis konflik yang berkaitan dengan ideologi yang terjadi pada masa kini dan persamaan antar konflik yang terjadi pada tahun 1948 dan 1945. Yaitu yang pertama adalah PKI Medium, yaitu adalah kegiatan para komunis untuk menjadikan negara Indonesia yang memiliki ideologi komunis, di mana menganggap ideologi Pancasila itu salah dan ingin mengubah dan melakukan pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia dengan aksi dalam pemerintahan dan aksi dalam pemberian senjata bagi para buruh untuk melawan aparat-aparat yang berada di Indonesia. Yang berikutnya yaitu DITI yang dijelaskan oleh saudara Arlinus. Terima kasih untuk saudara Ryan dan saudara Arlinus. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Oke, ini dia dari persentase kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kita lanjut ya. Dari persentase kelompok 1, siapakah di antara kamu yang mau mengevaluasi, menganalisis kira-kira apa ya terkait dari materi kelompok 1? Silakan, dipersilakan. Persilakan, oke, silakan kelompok 2. Silakan aku Ayu. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Ayu dari kelompok 2. Di sini saya mau menanyakan. Teman-teman membahas konflik berdasarkan ideologi. Coba teman-teman perhatikan apakah ada konflik berdasarkan ideologi yang terjadi pada masa sekarang ini yang sama dengan tahun 1948 sampai 1945. Terima kasih jawaban pertanyaan yang diberikan oleh saudari Ayu. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjawabnya. Ada. Bagaimana saudari Ayu? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Dari persentase kelompok 1, Nafu. Udah jelas? Jelas. Oke, untuk kelompok 1 kita beri tepuk tangan dan silakan duduk. Nah, oke ya, supaya kita lebih semangat lagi anak-anak ibu sekalian, kita buat dulu ice breaking-nya. Mau? Oke teman-teman, kita mau executingnya. Nanti dulu aku nanti makin lama makin cepat dan ada nanti buatnya. Semuanya semangat ya, diperhatikan teman kita Ayu ya Nakku. Iya, Bu. Iya. Aku tahu aku Kuliah salah pasti hukuman. Ya Nak ya. Iya, Bu. Silakan Ayu. Ibu melihat siapa yang salah ya Nakku. Oke. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan 1, 2, 3. Ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku
ini ya, kita bisa evaluasi. Ya nak ya, dari hasil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya benar. Sudah tepat. Berarti di sini kamu sudah bisa menganalisis dan bagaimana mengevaluasi upaya pemerintah dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ya, hebat. Dan bagaimana solusi yang dicari oleh pemerintah Indonesia pun kamu sudah paham, nakku. Inilah hasil dari persentase yang kamu barusan presentasikan di depan. Ya, sudah? Sampai sini paham, nakku? Paham. Iya, kalau begitu, nah untuk memperjelas dan Ibu ingin melihat bagaimana evaluasi kamu, pemahaman kamu dengan materi kita hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi pembelajaran. Ya, evaluasi pembelajaran ini sudah Ibu berikan link kepada kamu kan? Nah, sekarang silakan dibuka HP Androidnya. Ada link yang Ibu berikan kepada kamu lewat WA grup kelas kita. Itu linknya yang berwarna biru. Tinggal kamu klik, kamu tulis nama kamu dan silakan kamu analisa. Ya. Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Sudah. Ya. Jadi nanti itu Ibu akan melihat bagaimana kira-kira evaluasi kamu tentang pembelajaran kita hari ini, ya nakku. Nah, kalau begitu kita sampailah pada kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapakah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini, nakku? Saya, Bu. Oke, silakan aku Ryan. Bagus sekali Ryan ya. Yuk, silakan aku. Sini Ryan ingin menyampaikan yang dimana kesimpulan pada kali ini adalah potensi disintegrasi bangsa bisa benar terjadi di Indonesia apabila bahwa kita rakyat Indonesia tidak menyadari akan hal itu. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar Indonesia harus tahu bagaimana upaya kita untuk mempersatukan dan upaya kita untuk mempersatukan bangsa kita yang tertuang dalam sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ryan. Karena Ryan bisa memberi kesimpulan yang tepat, maka Ibu kasih kamu Ryan reward 2 jempol. Itu dia materi kita hari ini ya nakku. Bisa dipahami sampai sini materi kita? Sebagai siswa pelajar nakku, bagaimana cara kita menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan kita supaya tidak terpecah belah? Maka yang pertama dulu nakku harus rajin belajar. Harus rajin belajar. Nah ya, yang kedua di ruang lingkup sekolah ini ya kan, kamu dengan guru harus bisa saling menghargai. Sesama kamu teman ya, tidak boleh. Tidak boleh saling menjatuhkan ya, saling menutupi kesalahannya, saling mendukung ya nakku, itu supaya terjadi persatuan dan kesatuan. Ya, sampai sini paham ya? Nah, anak-anak ibu sekalian, apakah materi hari ini menyenangkan? Kira-kira di mana ya disenangkan ini nakku? Di mana menyenangkan ini? Karena kita bisa mengetahui bahwa sebelum Indonesia benar-benar bersatu, ada banyak begitu masalah yang dihadapi oleh Indonesia, baik dari PKI Madiun, DITI, ataupun APRA, ataupun G30 SPKI. Iya, kata si Arlinus materinya sangat pas dan mudah dipahami ya.
yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat itu, di mana musuh terbesar kita adalah negara kita sendiri, bukan negara orang lain. Iya ya, bila materi kita hari ini menyenangkan bukan? Sekarang ini dia ya, Ibu ada bagi sama kamu ya tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu isi ya anakku, nanti sambil dikumpul dengan hasil diskusi presentasi kelompoknya tadi ya anakku. Ini Bu bagikan, kamu tulis ya. Jadi hari ini sudah selesailah pembelajaran kita ya. Jadi untuk minggu depan persilakan dibaca-baca bukunya. Materi kita berikutnya adalah tentang peristiwa G30 SPKI. Ya, dari peristiwa G30 SPKI ini kira-kira di manakah dia, di bagian manakah dia pergolakan yang berkaitan dengan Biologi. biologi. Ya, Bu. Jadi silakan baca-baca bukunya di rumah supaya minggu depan pun persiapannya lebih matang seperti ini. Supaya lebih cepat dipahami. Ya, Bu ya. Sudah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tadi diawali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Siapa yang membawa doa anakku gilirannya? Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, Bapa yang baik dalam Yesus, Tuhan di mana Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai melaksanakan pembelajaran kami Tuhan. Biar Tuhan pembelajaran ini dapat kami terima dengan baik dan kami lakukan dengan baik juga. Tuhan yang memberkati, terima kasih Tuhan yang memberkati pembelajaran kami dari awal pada hingga akhir. Juga yang memberkati guru yang sudah mengajar pada hari Tuhan, berikan mereka kesabaran, rezeki dan keberkahan Tuhan. Tutup doa kami, sama-sama kita katakan. Amin.